Untuk pekerjaan penutup atap, yang pertama ada pemasangan atap genteng M class. Jadi eh, tadi itu untuk panjangnya yang sisi ini itu pakainya ini. Untuk pekerjaan penutup atap, bagian pemasangan atap genteng M class itu panjang ininya jangan sesuaiin sama kayak ini. Jadi untuk panjangnya itu bisa dilihat, misal aku kasih contoh ini, yang ini itu jadinya, jadi ngukurnya bukan dari atasnya tapi dari tampak depan atau sampingnya. Yang ini. Nah, untuk di kemiringannya 3,55 dan yang ini 2,19, yang ini 5,86. Kemudian untuk ini ya, untuk yang ini 3,55 tadi yang ini. Jadi ini juga 3,55. Kemudian yang ini 2,19 dan yang ini 5,86. Jadi yang ini masih salah. Jadi jangan pakai yang ini untuk panjangnya. Kemudian untuk yang ini juga 5,86 dan yang ini juga 5,86. Oke, itu untuk panjang miringnya. Jadi nanti tinggal untuk gentengnya tinggal dihitung luasannya. Nah, kalau mau mencari tingginya, itu nanti tinggal di Pitagoras. Kalau aku sih dibuat komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini biar mempermudah. Nanti di sini dikasih kayak tadi V1, V2, kemudian total volume. Nah, nanti di sini tinggal dihitung di total. Oke, itu untuk pemasangan atap genteng M class. Kemudian untuk pemasangan bubungan. Nah, bubungan itu apa? Hubungan itu yang di bagian atas atap. Nah, ini hubungan. Hubungan itu yang di bagian atasnya ini. Jadi, hubungan, oh ini nih. Nah, ini. Itu namanya hubungan. Jadi, untuk hubungan itu pakainya satuan meter lari. Nah, karena sebagai satuan meter lari, itu tinggal di jumlah. Misal ini panjangnya 4,5, dan ini 1 dijumlah. Kemudian yang miring-miring tadi, ini 2, ini 3,55 ditambah 3,55 ditambah 2,19 ditambah 5,86 dijumlahkan keseluruhannya untuk hubungan. Itu tinggal dijumlahkan. Jadi maka satuannya meter lari atau meter panjang. Nah, itu untuk pekerjaan penutup atap. Kita lanjut ke pekerjaan pengecatan. Di sini ada pengecatan dinding baru luar dalam, pengecatan plafon, dan juga pengecatan bidang kayu baru. Nah, untuk pekerjaan dinding baru luar dalam, itu em, disamakan sama pemasangan acian dengan mortar. Yang ini.
Ini. Jadi pakainya untuk pengecatan dinding baru luar dalam itu kan yang mortar, yang acian itu kan udah termasuk termasuk kolomnya juga. Pasang mana? Pengecatan ini kita linkkan langsung aja sama pemasangan acian dengan mortar. Karena yang acian itu kan udah termasuk kolom tadi ya kita ngitungnya. Sedangkan jangan pakai yang pasangan dinding karena yang dinding itu belum termasuk kolom. Untuk acian itu udah termasuk kolom. Jadi nanti yang pengecatan dinding baru itu langsung linkkan ke pemasangan acian atau plesteran. Nah, misalnya jadi gini, langsung. Nah, sedangkan untuk plafonnya itu dilingkan ke pekerjaan langit-langit gypsum. Ini link ke pekerjaan langit-langit gypsum. Nah, karena ini cuma satu, jadi langsung ditambah ini, dijumlahkan. Nah, misal ini kayak gini. Kemudian lanjut ke pengecatan bidang kayu baru, itu masuknya kusen pintu jendela ditambah dengan daun pintu. Nah, untuk pengecatannya ini kayu, bidang kayu. Nah, ini ditambahkan dengan daun pintu. Kayak ini. Misal ini. Nah, jadi untuk dinding baru, kulangi itu dilingkan aja langsung ke acian atau plesteran. Sedangkan untuk pengecatan plafon itu dari pekerjaan langit-langit gypsum. Nah, yang ini. Karena yang di plafon itu dibagi lantai satu 2 sama 3 tritistan. Ini nanti di sum, dijumlahkan. Kemudian untuk pengecatan bidang kayu baru itu dari penjumlahan antara kusen pintu jendela sama daun pintu jendela. Oke, itu untuk pekerjaan pengecatan. Sedangkan untuk pekerjaan aluminium dan baja ringan, di sini di bagian kusen pintu dan kusen jendela aluminium itu nggak ada ya, karena di sini itu di detailnya, oh ada, sorry, sorry. Ada di bagian detail kusen tipe C4. Nah, kalian itu cari tahu di detail untuk tiap masing-masing kusen. Nah, di C4 ini ada bahan kusennya itu pakai aluminium. Jadi dihitungnya di C4 untuk aluminium, kusen pintu dan kusen jendela. Satuannya meter lari. Jadi ngitungnya tinggal panjang untuk keseluruhan kusennya. Jadi kusen aluminium ini panjangnya berapa, dijumlah dengan tingginya, dijumlah dengan keseluruhan. Pokoknya mengelilingi semuanya, dijumlahkan, nanti baru dimasukkan ke POG-nya. Lanjut ke pemasangan rangka baja ringan. Nah, untuk pemasangan rangka baja ringan ini, itu luasan. Makanya dia luasan. Misal, kan di sini ada dua, bisa dibagi dua luasan kotak. Jadi aku buat dua, ini A atau satu, dan ini dua. Jadi nanti kalian tinggal ngitung luasannya. Dan diingat, luasan atap ini bukan luasan yang dimaksud, tapi luasan yang dipakai itu. Nah, kalau yang atap tambah atas itu kan dari sini, dari ujung ke ujung. Jadi ini udah termasuk tritisannya atau offset tuh 0,7-nya, 0,7 meternya. Nah, yang dihitung itu ini sampai ini. Ntar aku bukain dina atap. Dina atapnya itu
Oh, langsung pakai ini aja. Nah, dia kan pakainya, bentar, langsung ini atap. Nah, ini untuk denah rangka atapnya. Jadi, ngitungnya itu bukan di tritisannya ini, luasannya. Ngitungnya itu di eh baloknya ini, ring baloknya. Misal, aku kasih contoh. Nah, ini nanti dibuat V1. Kemudian, pilih warna. Ini V2. Ini V2 ini ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti dihitung luasannya aja ini yang V1 ini V2. Terus dijumlahkan. Jadi ingat jangan ngitung di bagian sini karena ini adalah tritisan. Sedangkan untuk baja ringan atapnya itu masuknya di bagian sini. Di bagian sini sama sini. Oke. Itu untuk pemasangan rangka baja ringan. Nanti tinggal dijumlahin aja karena ini satuannya meter persegi. Oke, itu untuk pekerjaan arsitektural udah semua. Kita lanjut ke pekerjaan MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Nah, untuk di MEP ini mudah langsung kayak yang kunci dan kaca tadi. Di pertama ada bagian pekerjaan mechanical electrical, itu ada kayak pemasangan lampu downlight, saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, dan MCB. Itu kan satuannya buah semua. Nah, kalau untuk satuannya buah semua, itu kalian tinggal jumlahkan. Untuk electrical sendiri, itu masuknya di Dena ini, instalasi listrik. Nah, yang di itu bisa nggak? Oke, di sini digabung jadi langsung aja untuk lantai 1 sama lantai 2 itu digabung. Jadi kalian jumlahkan analisis sendiri. Nah, di sini ada lambang-lambangnya kan. Dan di sini ada legendanya atau keterangannya. Untuk kodenya seperti ini itu berarti lampu downlight. Oh, ternyata udah ada jumlahnya. Sorry, sorry. Berarti nanti kalian tinggal masukin aja. Nah, di lantai 1 sama 2 itu dijumlah misal lampu downlight di lantai 1 36, di lantai 2 39 itu tinggal dijumlah. Nah, ini mudah dong tinggal masukin di sini 36 plus 39. Nah, kayak gini. Oke, begitu juga untuk saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, dan MCB. Ini kalian tinggal masukin aja karena di sini udah dijumlahin. Oke, itu untuk pekerjaan mechanical electrical. Masuk ke pekerjaan sanitasi dan plumbing. Itu sama aja, bentar. Mungkin, oh iya, di sini juga sama aja udah dijumlahin untuk tiap komponen plumbingnya. Nah, kalau di sini dipisah, kalian ikut aja. Kalau di blokinya misal lantai 1 sama lantai 2 dipisah, dipisah. Kalau misalnya digabung kayak di electrical, mechanical electrical ini, digabung aja, dijumlah lantai 1 sama lantai 2. Nah, kalau di sini kan dipisah untuk lantai 1 sama lantai 2. Ini dipisah aja. Ini kalian tinggal masukin aja sih dari untuk yang mechanical electrical itu bisa dilihat di Dena instalasi listrik. Untuk yang plumbing bisa dilihat di Dena air bersih, air kotor, sama ini isometri air bersih. Itu yang buah-buah yang satuannya buah ini itu tinggal dijumlahkan atau tinggal mindahkan dari denah tadi. Sedangkan untuk pipa, ini kan satuannya meter lari ya. Pipa PVC 1/2 inch atau setengah inch. Sedangkan untuk ada pipa PVC 3 inch dan pipa PVC 4 inch. Itu kalian ngitungnya itu dari dena isometri sama dena air bersih air kotor.
Ngitungnya secara manual ya. Em, oke, nanti untuk perhitungan pipa ini akan dikasih denah AutoCAD-nya. Bentar. Khusus untuk isometrinya ini akan dikasih denah AutoCAD-nya karena kalian akan ngitung untuk ketinggiannya. Nah, kayak gini. Untuk sebenarnya ngitungnya itu tinggal dijumlah panjang totalnya berapa untuk pipanya. Misal ini untuk yang pipa PVC 3 inch kan untuk di air kotor yang warna hijau ya. Ini sebenarnya tinggal dijumlahkan panjangnya berapa, ini masuk ke dalam berapa, semuanya dijumlahkan. Cuman untuk naik ke lantai 2 itu kan perlu tinggi dari pipanya itu kan berapa. Nah, itu kenapa butuh denah isometri. Karena kita biar bisa ngelihat tinggi dari pipa itu tuh berapa sih. Nah, kayak ini FD itu naiknya dikit. Karena kan ini di dalam, terus ada naik dikit FD itu floor drain. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian di kitchen sink juga ada naik dikit, terus naik lagi. Kemudian ada kloset, wastafel, FD lagi. Nah, itu semuanya butuh untuk tinggi dari pipa itu. Nah, nanti akan dikirimkan file dari denah AutoCAD dari denah isometrinya biar kalian bisa mengukur secara manual. Misal di bagian ini kalian ukur aja langsung. Nah, gini. Untuk tingginya aja ya. Untuk ini juga boleh sih. Langsung dari sini. Nah, kayak gini. Jadi tinggal dijumlahkan satu persatu untuk pipa. Baik itu untuk pipa bagian air bersih yang 0,5 inch ataupun pipa air kotor untuk 3 inch dan 4 inch. Bedanya 3 inch sama 4 inch. Yang 3 inch itu buat kayak wastafel, pak kontrol, kemudian floor drain. Sedangkan untuk yang 4 inch yang lebih besar itu untuk kloset rata-rata yang disalurkan ke septic tank atau persapan. Jadi ini kan salurkan kloset ke septic tank, peresapan. Nah, ini tuh harus nyambung kloset. Jadi satu sambungan gitu. Sedangkan untuk yang 3 inch itu nyambungnya ke bak kontrol kemudian ke saluran kota atau saluran luar gitu. Sedangkan untuk yang 0,5 inch itu nanti nyambungnya ke kayak keran air, shower, wastafel, kloset juga karena untuk yang siram kotorannya itu nyambungnya ke pompa air, tangki air dan meteran air kemudian ke saluran pipa air bersih kota. Itu jadi intinya itu untuk perencanaan air bersih sama air kotor nggak boleh bertabrakan biar nggak terkena infla tercampur lah antara air bersih dan air kotor. Oke, nanti untuk file AutoCAD-nya akan dikirimkan. Yang lain juga satuannya udah buat, tinggal dihitung jumlahnya. Oh, oke, itu untuk perhitungan volume pekerjaan arsitektural dan juga pekerjaan MEP atau mechanical electrical plumbing. Di sini cukup untuk tutorial perhitungannya. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan kepada asisten masing-masing. Dan selamat mengerjakan dan selamat mengejar progresnya. Cukup sekian untuk video tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.